Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 699. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Sekitar lusinan kota besar teratas di Yunzhou, dan sekarang Qin Chen telah menempati 4 kota besar secara sekaligus, dan dia bisa disebut penguasa satu pihak. Kombinasi kekuatan seperti itu juga menyebabkan keributan di antara beberapa kekuatan di sekitarnya. Tetapi Qin Chen tidak menaruh terlalu banyak energi untuk ini. Sudah setahun sejak dia datang ke surga, dan dia tidak tahu apa yang terjadi di benua Tianwu. Apalagi dia belum menemukan Yuqiansu, Jiruyu, dan Chen Sisi. Qin Chen tidak hanya harus menemukan ketiganya secepat mungkin, tetapi Qin Chen juga harus menerobos ranah alam suci surgawi dan kembali ke benua Tianwu dalam waktu 3 tahun. 5 hari kemudian, Chen Xiao, sekarang seluruh 4 kota besar naik turun, total 376 pasukan besar dan kecil. Semuanya rela menyerah kepada kita. Tetapi ayah saya masih red light. Kata Ao Qingling, dia datang untuk melapor, dan pada saat yang sama mengeluarkan cincin penyimpanan. Ini adalah kristal suci yang mereka abdikan untuk Chen Xiao. Total 80 juta kristal suci tingkat rendah, dan 3 juta kristal suci tingkat menengah. Kata Ao Qingling. Saat berbicara tangan Ao Qingling gemetar. Meskipun dia adalah keluarga Ao, dia belum pernah melihat kristal suci sebanyak ini. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Nah, karena kekuatan ini mau menyerah, maka aku akan menerimanya, kata Qin Chen. Dia menerima ratusan juta kristal suci dari Li Luo, dan puluhan juta kristal suci dari 3 kota besar, Sui Wudao dan yang lainnya. Namun 80 juta kristal suci tingkat rendah, dan 3 juta tingkat menengah ini, itu juga akan diterima oleh Qin Chen. Secara alami Qin Chen tidak akan melepaskannya, meskipun dia dapat mengandalkan pena suci kuno untuk kultivasinya. Tetapi kristal suci ini masih merupakan mata uang ketika dia pergi ke Yunzhou dan tempat lain. Qin Tinting, bagaimana dengan pertanyaanku tentang berita itu, kata Qin Chen seraya menatap Qin Tinting. Chen Xiao, aku masih belum bisa menemukan tentang beberapa orang yang kamu sebutkan, kata Qin Tinting dengan getir. Tidak. Qin Chen menundukkan kening dan tiba-tiba berdiri. Apakah kamu yakin? Napas yang mengerikan melonjak seperti gunung. Bawahan sangat yakin, kata Qin Tinting dengan getir. Agar tidak melewatkan kemungkinan apapun untuk mencegah pasukan tertentu berbohong, kami bahkan mencari jiwa pada beberapa orang penting di setiap angkatan. Tetapi kami tetap tidak mendapatkan berita apapun, kata Qin Tinting. Ini aneh, Qin Chen mengerutkan kening. Bukankah mereka ada di kota-kota besar ini? Ini bukan tidak mungkin. Qin Chen selalu merasa bahwa ketika Yuqiansu dan yang lainnya jatuh, mereka tidak akan jatuh lebih jauh daripada Qin Chen. Tetapi langit terlalu luas dan perbedaannya ribuan mil jauhnya, dan semuanya bisa terjadi. Tampaknya tuan muda ini hanya bisa pergi ke Yunzhou untuk bertanya, kata Qin Chen. Dia mengambil keputusan. Qingling, Qin Tinting, Master pengobatan kuno, Sang Wukong, dengarkan baik-baik. Tuan muda ini akan pergi ke Yunzhou sekarang. 4 kota besar dan kekuatan berikutnya membutuhkan Anda untuk mengontrol dan berkembang perlahan, kata Qin Chen. Apa? Tuan Chen, kamu akan pergi sekarang? Ao Qingling terkejut. Apakah kamu akan menunggu ayahku terlebih dahulu? Ada orang suci surgawi di Yunzhou, itu akan sangat berbahaya, kata Ao Qingling. Jangan khawatir, tuan muda ini tidak akan mudah untuk dibunuh. Adapun penguasa kota Aoli, setelah dia menerobos alam suci surgawi, kamu akan memberitahu dia keberadaan tuan muda ini dan kemudian biarkan dia datang ke Yunzhou untuk menemukan saya. Setelah Qin Chen mengambil keputusan, dia tidak akan ragu-ragu. Juga, saya akan mengajari Anda beberapa kekuatan supernatural yang tiada tara sekarang.
Anda harus berkultivasi dengan keras dan berusaha untuk memasuki puncak tapair alam suci bumi secepat mungkin, dan bahkan menjadi orang suci surgawi. Saat berbicara, Qin mengarahkan jarinya dan menimbulkan tanda kultivasi yang tak terhitung jumlahnya ke tubuh beberapa orang. Sebagian besar jejak dan pengalaman kultivasi itu sangat kuat. Li Luo adalah kekuatan setengah langkah alam suci surgawi. Setelah Qin menyempurnakan pengalaman dan kekuatan supernaturalnya, dia telah menyempurnakannya. Beberapa pengalaman dan wawasan kultivasinya adalah yang terbaik untuk Ao Qingling dan Qin Tinting pada tahap ini. Oke, aku akan pergi dulu. Kalian bekerja keras dan berlatihlah. Saya harap lain kali saya melihat Anda. Anda akan memiliki perubahan yang berbeda. Ketika ada kesempatan, Tuan muda ini akan membawamu ke level yang lebih tinggi dan pergi, kata Qin. Saat berbicara, Qin berkedip dan orang itu telah melarikan diri ke dalam kehampaan dan menghilang. Ketika Qin Tinting dan yang lainnya bereaksi, Qin sudah pergi. Chen Shao, Ao Qingling dan Qin Tinting keduanya bergumam di langit kehampaan. Tiba-tiba hati mereka menjadi kosong, seolah-olah mereka telah kehilangan sesuatu. Chen Shao, jangan khawatir. Aku akan bekerja keras dan berharap untuk terus mengikuti jejakmu. Ao Qingling dan Qin Tinting menggertakkan gigi dan berkata, Hei, Chen Shao benar-benar luar biasa. Saya punya firasat bahwa masa depan Chen Shao tidak akan terbatas, dan itu bahkan dapat memengaruhi masa depan dan takdir surga, kata Master Pengobatan Kuno. Benar, saya juga memiliki firasat yang sama, kata Sang Gukong. Master Pengobatan Kuno dan Sang Gukong penuh emosi. Pada saat ini Qin telah sepenuhnya meninggalkan kota Changsuan. Tujuannya saat ini adalah pergi ke Yunzhou untuk mencari cara untuk menanyakan tentang Yu Qiansu dan yang lainnya. Selama mereka bertiga muncul di Yunzhou dengan penampilan, bakat, dan kekuatan mereka pasti akan diketahui. Namun jika Anda ingin pergi ke Yunzhou, itu sangatlah jauh. Hanya terbang, saya tidak tahu akan berapa lama. Bahkan menggunakan kapal perang, satu-satunya cara adalah mengambil susunan teleportasi. Kecuali jika Qin menembus aturan orang suci surgawi. Di surga, orang di ranah suci surgawi yang kuat dapat sepenuhnya menguasai hukum surga, sehingga mereka dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan dan tidak kehilangan diri mereka sendiri dalam ruang dan waktu di surga. Namun karena Qin belum mencapai ranah suci surgawi, dia akhirnya hanya bisa menggunakan saluran teleportasi. Selanjutnya Qin melakukan perjalanan jauh, mulai dari kota Changsuan, berteleportasi ke kota Lingbo, dan kemudian ke kota Yindi. Setelah total 17 kota besar dan kecil, dia akhirnya tiba di kota Yunzhou. Dalam perjalanan, dia tidak tahu berapa banyak pemandangan surgawi yang telah dia alami dan melihat orang-orang kuat, kekuatan, dan berbagai hal yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada jurang langit berbintang di antara beberapa kota. Dan aliran kehampaan yang bergolak mengungkapkan pemandangan langit yang hancur yang mengejutkan Qin. Baru pada saat ini Qin menyadari bahwa dia berada di alam surga, pesawat teratas di langit berbintang kosmik, tempat yang baru saja rusak dan masih dalam tahap pemulihan. Perjalanan yang begitu panjang membuat Qin sepertinya telah kembali ke tempat di mana dia telah melakukan perjalanan dari tanah 100 dinasti ke kota Pil di wilayah surga utara. Dia juga pada saat itu melewati tempat yang tak terhitung jumlahnya, kota pedang iblis dan kekuatan-kekuatan lainnya. Jika bukan karena Qin terburu-buru, dia pasti akan bergerak maju perlahan untuk melihat pemandangan di sepanjang jalan. Tetapi sekarang dia hanya tahu bagaimana pergi. Dengan cara ini, Qin bergegas dengan panik dan dalam waktu sekitar 10 hari, dia sudah mendekati prefektur Yunzhou. Jika bukan karena zaman kuno ketika kekuatan tertinggi langit telah membangun begitu banyak formasi teleportasi, dia tidak akan dapat mencapai prefektur Yunzhou dengan begitu cepat. Menurut pengetahuan dan ingatan dari Li Luo tentang surga, dia telah melewati lebih dari selusin kota dan melintasi lebih dari setengah Yunzhou. Itu hanyalah sudut kecil dari langit, meskipun wilayah Yunzhou terlihat sangat luas. Tetapi itu sebenarnya setara dengan setetes air dalam sebutir pasir di laut.
Bahkan jika seluruh rumah mansion Guanghan dibandingkan dengan alam surga, itu hanyalah sungai dan lautan luas, celahnya terlalu besar. Cuing, ketika Qin Chen keluar dari formasi teleportasi kuno yang besar di kota sebelumnya, dia melihat sebuah kota yang megah yang muncul di depan matanya. Ini adalah kota yang sangat luas. Di kedalaman kota ini ada ruang yang tak terhitung jumlahnya dan jalan-jalan yang tak terhitung jumlahnya. Ini prefektur Yunzhou, begitu luas dan begitu agung. Qin Chen keluar dari formasi teleportasi dan melihat prefektur Yunzhou serta kekuatan dan ruang di kedalaman kota. Kejutan di hatinya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada terlalu banyak orang kuat yang datang dan pergi. Dibandingkan dengan kota Changshuan, kota prefektur Yunzhou ini 10 kali lebih besar atau bahkan 100 kali lebih besar. Selain itu ada terlalu banyak kekuatan besar di dalam. Satu persatu memancarkan aura yang menakutkan. Mereka semua adalah kekuatan super yang kuat dengan penampilan yang sangat kuat. Pantas saja keluarga Ao ingin kembali ke Yunzhou, dan memang jauh lebih baik di sini daripada di kota Changshuan. Dibandingkan dengan tempat ini, kota Changshuan hanyalah sebuah desa kecil, sedangkan prefektur Yunzhou adalah kota metropolis yang nyata. Apalagi di kota negara ini ada pena suci kuno yang bergelora di mana-mana. Di bawah tanah ini tidak hanya ada satu pena suci kuno, setidaknya lusinan pena suci kuno. Setiap pena suci kuno ditutupi oleh satu, ditempati oleh kekuatan besar, sangat kuat. Di jalan-jalan kota negara bagian ini, sekilas semuanya adalah gedung-gedung tinggi dengan orang-orang yang datang dan pergi. Jika saya ingin menemukan Yuqiansu dan yang lainnya, saya tidak bisa mencari dengan membabi buta. Tempat ini terlalu luas, kata Qin Chen, matanya berkilat dan dia mulai mencari ingatan Li Luo. Temanku, apakah kamu datang untuk berpartisipasi dalam kesempatan Guanhan Pu Tianjuo untuk merekrut murid segera? Mengapa tidak tinggal di gedung Wangu kami untuk berkultivasi? Beberapa orang tiba-tiba datang dan berkata kepada Qin Chen. Qin Chen memandang orang-orang ini, mereka semua adalah pria dan wanita muda berseragam, penuh semangat dan kebijaksanaan. Mata mereka sangat kuat. Qin Chen menyadari bahwa anak-anak ini dengan kultivasi tinggi. Karakter seperti itu jika berada di kota Changshuan itu akan menjadi karakter yang luar biasa. Tetapi sekarang mereka benar-benar melayani sebagai sales di gedung Wangu ini. Tianjuo merekrut murid untuk penilaian. Qin Chen langsung membaca ingatan Li Luo dan segera mengetahui bahwa itu adalah kekuatan penyuling terbaik di Guanghan Mansion. Kekuatan itu disebut Tianjuo. Tidak hanya di prefektur Guanghan, bahkan di provinsi lain juga terdapat cabang dari Tianjuo. Kekuatan ini sangat misterius, bahkan ingatan Li Luo tidak memiliki banyak informasi. Qin Chen menyadari bahwa gedung Wangu ini mengetahui banyak berita. Oke, saya akan tinggal di gedung Wangu Anda, kata Qin Chen, seraya berbalik. Qin Chen sekali lagi mendapatkan informasi tentang gedung Wangu dari benak Li Luo. Gedung Wangu ini juga merupakan salah satu kekuatan yang cukup menakutkan. Rumor mengatakan bahwa gedung Wangu dibuka oleh sebuah organisasi misterius di Yunzhou. Ini memiliki cabang di banyak provinsi, tersebar di seluruh Guanghan Mansion, dan memiliki pengaruh yang sangat besar. Gedung Wangu ini bukan hanya restoran, hotel, tetapi juga jual beli berita, harta suci dan obat-obatan, serta juga mendirikan berbagai tempat lelang. Tinggal di gedung Wangu ini dapat menjamin keamanan mutlak. Bahkan jika ranah suci surgawi ingin membunuhmu, itu harus menunggumu keluar terlebih dahulu dari gedung Wangu. Dan Anda juga dapat secara diam-diam memperdagangkan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Ini hampir sama dengan sistem Pavilion Candi melakukan semua bisnis. Satu-satunya perbedaan adalah gedung Wangu dikembangkan dalam bentuk restoran. Di gedung Wangu, selama itu berharga, pihak lain dapat mengambil semuanya. Selama Anda mampu membayar harganya, gedung Wangu berani melakukan segalanya untuk Anda. Bahkan pembunuhan. Karena gedung Wangu akan merilis misi. Qin Chen tidak peduli tentang ini. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah kemampuan intelijen pencarian berita gedung Wangu. Dari segi metode intelijen, gedung Wangu bisa dikatakan menduduki peringkat pertama di Yunzhou.
Yang paling penting adalah Gedung Wangu memiliki sub-bangunan di berbagai prefektur, dan pengaruhnya menyebar ke seluruh Guanghan Mansion. Jika Qin Chen ingin menemukan Yuqiansu, Jiruyu, dan Chen Sisi, itu terlalu sulit jika hanya mengandalkan Papillon Candi, karena perkembangan Papillon Candi terlalu lambat. Dan Qin Chen hanya bisa mengandalkan kekuatan eksternal, dan Gedung Wangu ini adalah yang terbaik untuknya saat ini. Namun harga tinggal di Gedung Wangu ini tidaklah murah. Harganya 10.000 kristal suci tingkat rendah sehari. Bahkan prajurit suci biasa tidak dapat mengkonsumsinya. Di antara mereka, ruang VIP termewah adalah 100.000 kristal suci tingkat rendah setiap hari. Senior, bolehkah saya mengetahui nama Anda? Kata pria dan wanita yang membawa Qin Chen ke Gedung Wangu itu. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.